Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan dan pertanggungjawabannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan, saya adalah Hani Nur Aziza dengan NIM 11.285.0000058 dari kelas 6A Perbankan Syariah. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasannya sendiri, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, tujuan, etika teknologi, kejahatan komputer, dampak dari kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan, pertanggungjawaban BPJS terhadap kasus kebocoran data, ringkasan kasus, solusi untuk kebocoran data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masuk ke materi pertama yaitu tentang latar belakang. Terlepas dari kemajuan dan perkembangan teknologi ini, teknologi tetap tidak hanya memberikan efek positif bagi masyarakat, tapi juga ada efek negatif yang tidak terhindarkan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah cybercrime. Nah, pada tahun 2021, kasus cybercrime ini terjadi pada pengguna BPJS Kesehatan. Bisa dilihat itu ada berita dari BBC News Indonesia. Lalu data pengguna BPJS mengalami kebocoran data. Data yang mengalami kebocoran ini mencapai 279 juta. Data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS ini bocor dan dijual oleh hacker di forum hacker. Data yang mengalami kebocoran ini berupa nomor induk kependudukan, alamat, nama, nomor telepon, dan email. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama itu bagaimana bentuk kebocoran data yang dialami pengguna BPJS. Rumusan masalah yang kedua, apa saja dampak dari kasus kebocoran data tersebut. Dan yang ketiga, apa saja pertanggungjawaban BPJS terhadap kasus kebocoran data tersebut. Nah, untuk tujuannya, yang pertama itu tentunya untuk mengetahui bentuk kebocoran data yang dialami pengguna BPJS. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari kasus kebocoran data tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pertanggungjawaban BPJS terhadap kasus kebocoran data tersebut. Nah, selanjutnya ada etika dalam penggunaan teknologi. Etika penggunaan teknologi yang dilakukan BPJS itu dalam menjaga data pengguna BPJS, BPJS ini menggunakan teknologinya itu dengan cara memastikan pengelolaan dan keamanan aplikasinya, termasuk kerangka kerja dan standar tata kelola teknologi informasinya. Dan untuk kejahatan komputer dari kasus BPJS, dari kasus kebocoran data BPJS ini, bisa ditemukan dari jenis-jenis bentuk kejahatan komputer. Kasus kebocoran data yang terjadi pada pengguna BPJS ini termasuk dalam kejahatan komputer hacking, karena pada kasus ini seorang peretas itu meretas data pengguna BPJS, menjual data tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan yang si peretas ini jual di dark web seharga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 81,6 juta. Dan data yang sudah dicuri ini mencakup NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Tadi juga sudah sempat dijelaskan di latar belakang. Nah, untuk dampak dari kebocoran data pengguna BPJS Kesehatan ini, yang pertama, adanya kekhawatiran terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Kayak misalnya data tersebut bisa digunakan pelaku kejahatan untuk menipu dan lain sebagainya. Yang kedua itu menurunnya reputasi BPJS Kesehatan di mata masyarakat. Tentunya ini akan mempengaruhi image dari BPJS Kesehatan sendiri, karena mungkin masyarakat Indonesia sudah menilai bahwa BPJS Kesehatan ini sudah tidak aman nih data-data pengguna BPJS gitu. Dan yang terakhir itu adanya resiko keamanan nasional, dikarenakan data yang mengalami kebocoran data itu terdapat data dari orang-orang petinggi juga, kayak dari TNI dan Polri. Lalu untuk selanjutnya ada pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terhadap kasus kebocoran data. Pertanggungjawaban yang dilakukan BPJS ini
Setelah mengetahui adanya kasus kebocoran, si BPJS ini mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus kebocoran data tersebut kepada Bareskrim Polri. Dan selain itu, BPJS juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan dari hasil koordinasi tersebut, BPJS mengambil keputusan untuk mengajukan pemberhentian akses terhadap situs yang terkait dengan penyebaran data. Nah, yang selanjutnya itu ada ringkasan kasus. Pada Mei 2021, BPJS Kesehatan mengalami pembobolan data. Data yang dicuri sebanyak 279 data penduduk Indonesia, dan data tersebut dijual di dark web. Data yang berisi nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat dijual dengan harga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 81,6 juta rupiah. Dan informasi kebocoran data ini berawal dari sebuah unggahan akun Twitter yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual atau reseller yang bernama Coach. Berdasarkan hasil investigasi Kominfo, akun bernama Coach menjual data pribadi di Reddit forums. Dan untuk selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kebocoran data. Yang pertama itu ada menerapkan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 dan tersertifikasi. Yang kedua, bekerja sama untuk memastikan keamanan data dengan berbagai pihak seperti BSSN dan lembaga lainnya. Lalu yang terakhir, menerapkan tata kelola teknologi informasi dan data sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk melindungi data. Selanjutnya ada kesimpulan dari kasus tersebut. Jadi, kasus kebocoran data yang terjadi pada pengguna BPJS Kesehatan termasuk dalam jenis kejahatan komputer, yaitu hacking. Karena pada kasus ini, seorang peretas pengguna BPJS menjual datanya untuk mendapatkan keuntungan, yakni keuntungan yang didapatkan si peretas ini 0,15 Bitcoin atau setara dengan 81,6 juta. Dan data yang dicuri juga beserta nama, alamat, NIK, dan lain sebagainya. Dalam kasus kebocoran data ini ada beberapa dampak, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3. Yang pertama itu ada kekhawatiran terkait data pribadi yang disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, lalu menurunnya reputasi BPJS Kesehatan di mata masyarakat Indonesia, dan adanya resiko keamanan nasional dikarenakan data yang mengalami kebocoran terdapat data seluruh petinggi-petinggi seperti TNI dan Polri. Lalu untuk kesimpulan selanjutnya ada pertanggungjawaban yang dilakukan BPJS, yakni mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus kebocoran data kepada Bareskrim Polri, dan selain itu juga BPJS berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lalu mengambil keputusan untuk mengajukan pemberhentian akses terhadap situs yang terkait dengan penyebaran data tersebut. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.